Halo, selamat bergabung kembali dalam seri penelitian kualitatif. Hari ini kita masuk pertemuan yang kelima. Nah, untuk seri pertemuan kualitatif ini, yang pertama, kita akan lihat ya, why do some program succeed and other fails. Nah, di sini digambarkan tentang ada tempat sampah, kemudian ada wanita yang sedang membuang sampah, lalu ada yang menguburkan sampah ke dalam tanah, lalu ada yang menguras bak mandi. Dari beberapa hal dari 4 gambar ini mungkin dengan penanganan cara yang berbeda ya. Tetapi dari keempat gambar tersebut bisa saja ada yang berhasil dan ada yang gagal. Karena dilihat dari berbagai perspektif seperti itu. Nah, kemudian dalam konsep penelitian kualitatif atau qualitative research bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial atau a shared social experience yang diinterpretasikan oleh individu. Nah, kemudian penelitian kualitatif terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, kajian naturalistik. Ya, dalam kajian naturalistik ini melihat situasi nyata yang berubah secara alamiah. Terbuka, tidak ada rekayasa pengontrolan variabel. Kemudian yang kedua, yaitu analisis induktif. Di mana analisis induktif ini mengungkap data khusus detail untuk menemukan kategori, dimensi, hubungan penting dan asli dengan pertanyaan terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu holistik. Holistik itu sebenarnya menyeluruh ya artinya ya. Jadi karakteristik yang ketiga ini holistik. Totalitas fenomena dipahami sebagai sistem yang kompleks. Keterkaitan menyeluruh, tak dipotong, padahal terpisah sebab akibat. Nah, kemudian data kualitatif terdiri dari deskripsi rinci dalam, persepsi pengalaman orang. Nah, hubungan dan persepsi pribadi, ada hubungan akrab peneliti informan, persepsi dan pengalaman pribadi peneliti penting untuk pemahaman fenomena-fenomena. Ya, dinamis. Kemudian karakteristik yang keenam ini dinamis, perubahan terjadi terus melihat proses desain fleksibel. Yang ketujuh, orientasi keunikan. Tiap situasi khas. Ya, jadi setiap keadaan atau situasi itu pasti unik atau khas. Pahami sifat khusus dan dalam konteks sosial historis, analisis silang kasus, hubungan waktu tempat. Kemudian empati netral, subjektif murni tidak dibuat-buat. Nah, tujuan dan pertanyaan penelitian. Secara umum penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan. To describe and explore. Kemudian yang kedua, menggambarkan dan menjelaskan. To describe and explain. Kebanyakan pertanyaan penelitian kualitatif itu berfokus pada topik-topik yang bersifat analitis ya, bagaimana kita menganalisa, bagaimana kita menginterpretasikan, mengajukan pertanyaan bagaimana dan mengapa, how dan why, dari fenomena-fenomena untuk kemudian diikuti secara lebih terurai. Dengan pertanyaan siapa, apa, di mana, dan kapan. Who, what, where, and when. Nah, tujuan dan pertanyaan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian terdiri dari yang pertama deskriptif exploratory. Dalam deskriptif exploratory ini menguji fenomena baru atau fenomena yang baru sedikit diketahui.
Kemudian menemukan tema-tema yang bermakna menurut partisipan. Mengembangkan konsep, model, atau hipotesis lebih detail yang berguna bagi penelitian lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah descriptive explanatory, menggambarkan dan menjelaskan pola-pola yang terkait dengan fenomena. Mengidentifikasi hubungan-hubungan yang mempengaruhi fenomena, dan emansipatory, yang menciptakan kesempatan dan kemajuan dan kemauan untuk berinisiatif dalam kegiatan sosial. Itu adalah tujuan penelitian. Untuk pertanyaan penelitian, apa yang terjadi dalam situasi sosial? Apa kategori dan tema-tema yang bermakna menurut partisipan? Lalu bagaimana pola-pola tersebut berhubungan sehingga membentuk proposisi atau memberikan penjelasan? Peristiwa, kepercayaan, sikap, dan/atau kebijakan apa yang mempengaruhi fenomena tersebut? Lalu bagaimana partisipan menjelaskan fenomena? Bagaimana partisipan menggambarkan dan menjelaskan masalah yang mereka hadapi dan mengambil tindakan positif. Ya, kemudian ada desain studi kasus. Ya, ini kalau kita bicara studi kasus berarti sebuah kasus yang kondisinya benar-benar ekstrim ya, unusual. Sehingga bisa kita gunakan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam. Nah, satu fenomena tersebut bisa berupa seorang pimpinan sekolah atau pimpinan pendidikan, sekelompok siswa, suatu program, suatu proses, suatu penerapan kebijakan, atau satu konsep. Kegunaan penelitian kualitatif, sumbangan bagi pengembangan teori, sumbangan bagi penyempurnaan praktek, sumbangan bagi penentuan kebijakan, sumbangan bagi klarifikasi isu-isu dan tindakan sosial. Kemudian sumbangan bagi studi-studi khusus yang tidak mungkin diteliti dengan penelitian biasa. Ya, kemudian ada purposive sampel atau sampel purposive, yang mana memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam. Jadi kita memilih key informan ya, karena dia punya informasi yang kaya, yang lebih banyak, dan lebih tahu detail kasus yang terjadi di lapangan. Seperti itu. Kemudian strategi untuk meningkatkan validitas data. Pengumpulan data yang relatif lebih lama, memungkinkan analisis dan melengkapi data secara berangsur, agar memungkinkan ada kesesuaian antara temuan dan kenyataan. Ya, strategi multimetode memungkinkan melakukan panduan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, studi dokumenter, dan sumber. Ya, sumbernya itu dari kepala sekolah,